Baik, cedera ligamen merupakan penyebab umum nyeri sendi, disfungsi dan juga disabilitas, serta mengakibatkan terganggunya hemostasis sendi yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan mobilitas dan juga stabilitas sendi. Cedera ligamen yang paling umum terjadi di ekstremitas bawah yaitu cedera ACL, di mana cedera ACL itu dapat disebabkan karena ada hiperekstensi dan juga rotasi berlebih pada lutut, serta adanya aktivitas berlebih yang mengakibatkan pembebanan yang berlebih pada lutut. Untuk prevalensinya sendiri itu cedera ACL terjadi sekitar 2000 kasus per tahunnya dengan mekanisme cedera yang dibagi menjadi cedera ACL kontak dan juga cedera ACL non kontak. Di mana cedera ACL kontak itu terjadi karena adanya benturan dengan lawan main ataupun benda tubuh di luar tubuh. Sedangkan cedera non kontak itu terjadi karena adanya perubahan pergerakan maupun perubahan arah yang secara tiba-tiba. Pasien yang mengalami cedera ACL ini dapat melakukan perawatan secara operatif maupun konservatif. Namun perawatan konservatif itu biasanya tidak dianjurkan dengan pasien dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Di mana untuk perawatan dengan tindakan operatif itu biasanya dilakukan dengan anterior cruciate ligament reconstruction atau ACLR. Di mana ACLR ini dilakukan dengan mengganti ligamen yang ruptur dengan menggunakan jaringan tendon untuk mengembalikan fungsi lututnya itu sendiri. Prevalensi ACLR ini mencapai angka 100.000 operasi per tahunnya di Amerika Serikat dengan tujuan utama yaitu untuk mengembalikan stabilitas anterior juga rotasional sehingga mengurangi kemungkinan cedera meniskus lain ataupun cedera sekunder lainnya. Faktor psikologis tentunya sangat penting bagi pemulihan pasien pasca cedera anterior cruciate ligament reconstruction, yang dimana setelah operasi rekonstruksi di ACL ini pasien tidak hanya menghadapi pemulihan fisik tetapi juga tantangan psikologis yang signifikan seperti antara lain kecemasan, kinesiofobia atau ketakutan bergerak, kemudian rendahnya kepercayaan diri terhadap fungsi lutut, kemudian emosi negatif seperti frustasi dan kehilangan motivasi, serta gangguan sosial akibat tidak bisa kembali ke aktivitas semula. Faktor-faktor ini dapat memperlambat proses pemulihan dan menghambat pasien untuk kembali berolahraga atau return to sport. Untuk pengukuran psikologi pada pasien ACL sendiri, terdapat instrumen yang bernama ACL-RSI atau Anterior Cruciate Ligament Return to Sport After Injury, yang merupakan kuesioner untuk menilai kesiapan psikologis pasca ACLR. Yang terdiri dari 3 domain utama atau 3 hal penting yang dinilai. Yang pertama emosi, yang dimana menilai tingkat kecemasan, ketakutan dan frustasi, kemudian kepercayaan diri atau keyakinan terhadap kemampuan lutut, kemudian penilaian risiko yaitu penilaian persepsi terhadap kemungkinan cedera ulang. Yang mana skor ACR RSI yang tinggi menunjukkan kesiapan mental yang lebih baik untuk kembali olahraga. Kuesioner ini tentunya membantu tenaga kesehatan untuk merancang strategi rehabilitasi yang lebih menyeluruh, khususnya kita sebagai fisioterapi. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review dengan konten literatur didapatkan dari database jurnal ilmiah di internet yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri untuk return to sport pada pasien ACL rekonstruksi, di mana penelusuran artikel dilakukan secara online melalui pencarian pada PubMed dan juga Google Scholar dengan menggunakan kata kunci anterior cruciate ligament reconstruction, psychological, dan juga return to sport, di mana pemilihan literatur diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Dengan kriteria inklusi yaitu pustaka yang ditinjau merupakan pustaka yang dipublikasi 5 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Kornstrom dan kawan-kawan pada tahun 2020 menemukan bahwa kesiapan atlet untuk kembali berolahraga berdasarkan kuesioner RSI dipengaruhi oleh lamanya waktu rekonstruksi dan kekuatan ekstensi lutut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kemampuan lompat horizontal yang mengalami peningkatan 1 cm dapat meningkatkan skor ACL RSI sebesar 0,15 poin. Nurti dan kawan-kawan pada tahun 2019 menemukan bahwa pasien yang kurang aktif secara fisik memiliki kinesiofobia yang tinggi serta kesehatan yang rendah. Namun, apabila pasien tersebut aktif,
tapi memiliki kinesiofobia yang tinggi, maka fungsi lutut juga tetap terbatas. Kinesiofobia dikatakan berkolerasi negatif dengan performa fungsi tungkai bawah. Oleh karena itu, intervensi psikologi seperti dukungan mental, kemudian edukasi, dan peningkatan kepercayaan diri diperlukan selama fase rehabilitasi pasca ACLR untuk membantu proses penyembuhan dari pasien tersebut. Baes dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa kinesiofobia memiliki hubungan yang signifikan dengan return to sport pasca ACLR, di mana peningkatan skor TSK 11 itu menunjukkan penurunan probabilitas sebesar untuk return to sport sebesar 17%. Faktor psikologis ini dirasa lebih mempengaruhi tingkat return to sport dan aktivitas fisik dibandingkan dengan hasil fungsional seperti kekuatan otot dan performa lompatan, di mana intervensi psikologis ini sangat penting dilakukan seperti pemberian edukasi, kemudian pemantauan ketakutan pada suatu gerakan, dan peningkatan kepercayaan diri sangat penting dilakukan selama fase rehabilitasi untuk membantu pasien agar return to sport secara aman dan juga nyaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kao dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang membandingkan hasil pemulihan fisik dan psikologis antara atlet kompetitif dan atlet rekreasional setelah menjalani ACL reconstruction, ditemukan bahwa atlet kompetitif menunjukkan hasil pemulihan fisik yang lebih baik. Mereka memiliki skor internasional Knee Documentation Commit yang lebih tinggi serta kekuatan otot quadriceps yang lebih besar, khususnya pada tahap akhir rehabilitasi. Selain itu, skor ACL RSI atlet kompetitif juga lebih tinggi dibandingkan dengan atlet rekreasional. Namun tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam aspek psikologis lainnya seperti kinesiofobia dan kesiapan psikologis antara kedua kelompok atlet tersebut. Pada tahun 2023 dilakukan sebuah penelitian oleh Legnani dan kawan-kawan untuk mengevaluasi hubungan antara performa lompatan dan kesiapan psikologis untuk kembali ke olahraga 6 bulan setelah ACL reconstruction. Dalam penelitian ini, pasien menjalani pengukuran performa lompatan menggunakan sistem Optogate serta penilaian klinis dan psikologis melalui beberapa instrumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam fungsi lutut, tingkat aktivitas, dan performa lompatan setelah operasi. Pasien dengan skor ACL RSI lebih tinggi, yaitu di atas 60, menunjukkan performa yang lebih baik dalam tes fungsi serta memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk kembali ke olahraga. Kemudian, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Oshima pada tahun 2025, yang terdapat 201 pasien, di mana 119 pasien berjenis kelamin pria dan 82 wanita, ditemukan bahwa pasien pria dan wanita memiliki perbedaan signifikan pada tinggi badan, berat badan, serta body mass index, tetapi mereka tidak memiliki perbedaan signifikan pada Pre-Injury Trainer Activity Scale atau TAS, tingkatan dan tipe olahraga yang dilakukan, dan kesehatan meniskus. Kemudian ditemukan nilai ACL RSI kedua lebih tinggi dibandingkan nilai ACL RSI pertama. Untuk kesiapan psikologis secara signifikan lebih tinggi pada pria dibandingkan dengan pada wanita. Pasien yang mengalami cedera ACL dapat melakukan perawatan secara operatif dan juga konservatif. Namun, perawatan konservatif biasanya tidak dianjurkan bagi pasien dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Perawatan dengan tingkat tindakan operatif biasanya dilakukan dengan ACLR. ACLR dilakukan dengan mengganti ligamen yang ruptur dengan menggunakan jaringan tendon untuk mengembalikan fungsi lutut. ACLR diindikasikan pada pasien dengan robekan total, usia muda yang aktif atau pasien tua yang aktif, lebih dari 40 tahun, yang memiliki risiko tinggi. Namun setelah dilakukannya tindakan ACLR ini, pasien masih harus melakukan proses pemulihan yang tidak hanya melibatkan latihan fisik, tetapi juga melibatkan faktor psikologis seperti kecemasan, kinesiofobia atau takut gerak, dan kepercayaan diri terhadap lutut yang cedera, mempengaruhi kesehatan psikologis yang juga dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas seperti sebelum terjadinya cedera. Cedera ACL
berdampak pada kesehatan psikologis seseorang karena rasa takut akan cedera kembali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aizawa et al. Di tahun 2022, ditemukan bahwa pasien dengan skor ACL-RSI lebih dari sama dengan 60 menunjukkan hasil fungsi fisik yang lebih baik setelah menjalani rekonstruksi ACL. Pasien tersebut memiliki kekuatan fleksi lutut yang lebih tinggi pada kedua kaki, rasio hamstring ke quadriceps yang lebih baik, serta indeks simetri anggota tubuh yang lebih optimal pada jarak jangkauan anterior kaki dan jarak lompatan satu kaki, lateral dan medial. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi otot hamstring dan keseimbangan simetris berperan penting dalam kesiapan psikologis untuk kembali ke olahraga. Namun, penelitian ini tidak menemukan perbedaan signifikan pada aspek psikologis selain skor ACL-RSI, sehingga perlu adanya pendekatan yang juga melibatkan intervensi psikologis untuk mendukung kesiapan mental pasien pasca operasi. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kekuatan otot dan simetri fungsi fisik merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kesiapan psikologis pasien untuk kembali beraktivitas olahraga setelah rekonstruksi ACL. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Webster and Feller di tahun 2022, kesiapan psikologis memiliki peran penting dalam proses kembalinya atlet remaja ke olahraga pasca rekonstruksi ACL. Meskipun pemulihan fisik telah tercapai, banyak atlet yang masih mengalami ketakutan akan cedera ulang dan kurangnya kepercayaan diri yang menjadi penghambat utama return to sport. Studi ini juga menekankan pentingnya penggunaan alat ukur seperti ACL-RSI untuk menilai kesiapan mental atlet. Skor yang rendah menunjukkan adanya hambatan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi yang mencakup dukungan psikologis seperti edukasi dan konseling sangat disarankan secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan psikologis harus menjadi bagian integral dari program rehabilitasi, khususnya bagi atlet remaja yang rentan terhadap tekanan mental dalam proses kembali ke kompetisi. Berdasarkan hasil review terhadap penelitian yang dilakukan oleh Della Villa et al. 2021 dengan studi cross-sectional yang mana dilakukan terhadap 78 perempuan pasien ACL, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesiapan psikologis dan juga kekuatan asimetrik quadriceps. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesiapan psikologis dan juga waktu operasi. Berdasarkan hasil literatur review yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada pasien pemulihan pasca ACL rekonstruksi, tidak hanya faktor rehabilitasi fisik saja yang berpengaruh, tetapi faktor psikologis meliputi kesiapan dan juga ketakutan untuk kembali berolahraga. Oleh karena itu, adanya kombinasi antara faktor mental dan juga faktor fisik dapat meningkatkan hasil yang optimal untuk mencegah terjadinya cedera berulang di masa depan.